lagi di kelas Pak Adit. Jadi Pak Adit baru aja minum yogurt ya. Tentu kalian juga sudah sering minum yang namanya yogurt. Jadi kalau Pak Adit punya dua di sini. Di yogurt yang varian ini dia punya Streptococcus thermophilus dan dia punya Lactobacillus bulgaricus. Di Cimory tentunya juga punya bakterinya sendiri. Bakteri. Jadi kalau kita minum yogurt, kita minum bakteri dong. Ya betul sekali, kita minum bakteri supaya bakterinya itu ada di dalam tubuh kita, membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi kalau misalkan Pak Adit ingin jadi seorang pengusaha bakteri, berarti Pak Adit butuh banyak sekali bakteri ya untuk memproduksi Cimory dalam jumlah besar ya. Nah, kira-kira caranya gimana ya untuk mempelajari atau memperbanyak budidaya bakteri sebanyak itu? Nanti semuanya akan kita bahas di materi kita hari ini. Yuk, betul sekali, kita akan belajar tentang Cimory, tentang Monera ya, tentang bakteri atau tentang Monera. Nah, tentunya kalian sering melihat bakteri, tapi nggak kelihatan karena bakteri nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Nah, biasanya bakteri dilihat pakai mikroskop ya, betul sekali gitu. Nah, tentunya kalian pasti penasaran kalau bentuk bakteri yang dipelihara itu seperti apa sih. Jadi Pak Adit punya, hari ini Pak Adit tunjukkan. Oke, jadi ini adalah box yang isinya adalah bakteri peliharaannya Pak Adit ya, gitu ya. Kita singkirkan dulu tutupnya. Nah, dalam satu box ini yang Pak Adit simpan dalam kulkas, karena bakteri yang Pak Adit pelihara itu butuh suhu yang optimumnya seperti suhu di dalam kulkas. Jadi bentuk bakteri kalau dipelihara kayak gini guys. Jadi di dalamnya ada sebuah media, yang medianya ini berupa seperti agar-agar gitu ya. Kemudian di dalamnya ada bakterinya. Jadi mungkin nggak terlalu terlihat ya kalau kalian pakai video kayak gini, ini karena menguap gitu ya. Nah, jadi di dalamnya ada goresan-goresan guys. Nanti gambarnya kalau kurang jelas bisa Pak Adit share di grup kelas kalian gitu ya. Biasanya ini Pak Adit bawa kalau pembelajarannya normal gitu ya. Cuman karena pandemi ini nggak bisa Pak Adit bawa. Ini juga. Ini yang medianya berupa media padat. Ada juga yang medianya berupa media cair kayak gini. Nah, ini ada gumpalan koloni bakterinya nih, gitu. Nah, ada juga yang padat bentuknya seperti ini. Ya, ini semuanya adalah koleksi bakteri Pak Adit yang bisa diperbanyak selalu. Nah, ini yang akan digunakan untuk proses budidaya si bakteri. Kalau misalkan kita pengen jadi seorang pengusaha yogurt. Nah, bagaimana metodenya, bagaimana caranya, bagaimana tahapannya, semua akan kita pelajari di materi kita hari ini, yaitu tentang Monera. So, silahkan disiapkan bukunya, catat semua materi yang penting dan dipelajari. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi ke Pak Adit tentunya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu Monera. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai dari Monera ya. Monera yang pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik umum dari si Monera ini. Karakteristik umum yang pertama, dia adalah makhluk uniseluler ya. Uniseluler. Artinya cuman ada satu sel doang ya. Gitu. Kemudian dia mikroskopis. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop saja, gitu. Kemudian yang ketiga, inilah yang paling penting yang akan membedakan Monera dengan kingdom yang lain, itu adalah prokaryotik. Seperti yang sudah kemarin kita bahas bersama di materi-materi kita yang sebelumnya, prokaryotik dengan eukaryotik, gitu ya. Ini prokaryotik, ini eukaryotik. Perbedaannya letaknya di mana? Perbedaannya itu sebenarnya letaknya ada di bagian intinya. Nah, kalau pada prokaryotik, inti itu kan bentuknya benang-benang gini ya. Bentuknya semacam itu. Kalau di eukaryotik, intinya
Inti di sini inti sel nukleus ya maksudnya ya. Intinya bentuknya sudah ada membrannya seperti ini. Jadi kalau di eukariotik dia sudah memiliki membran inti. Nah, sedangkan kalau di prokariotik dia intinya itu tidak bermembran, tetapi masih berupa kumpulan benang-benang ini yang dinamakan nukleoid. Ingat ya, nukleoid. Nah, kalau di eukariotik ini sebutannya adalah satu keseluruhan ini namanya adalah nukleus ya, atau inti sel. Nah, jadi bedanya cuman yang ini, materi genetiknya itu tidak dibungkus, yang ini ada bungkusnya. Bedanya cuman di situ. Nah, ini nanti isinya sama, isinya juga materi genetik di dalamnya. Itu perbedaan mendasar antara prokariotik dengan eukariotik. Harusnya kalian sudah paham ya dari sini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan menuju ke klasifikasi dari Monera. Monera diklasifikasikan menjadi dua macam. Ada Archaebacteria dan ada Eubacteria. Archaebacteria ini biasa disebut dengan bakteri purba. Nah, sedangkan Eubacteria ini disebutnya dengan bakteri sejati. Maksudnya sejati apa? Jadi yang namanya bakteri yang sering kita sebut, yang sering kita bahas, bakteri itu ya si Eubacteria ini. Hati-hati ya antara Eubacteria dengan eukariotik, sama-sama eu tapi perbedaan maknanya jauh. Kalau Eubacteria ini masih masuk ke sini ke prokariotik, kalau eukariotik itu sudah di luarnya Monera gitu. Yang sering berbeda lagi adalah antara membran inti ini dengan membran sel. Jadi hati-hati, ada yang namanya membran inti, ada yang namanya membran sel. Itu dua hal yang berbeda. Kita pakai warna ungu ya. Nah, yang warna ungu di sini ini adalah membran inti. Membran sel maksudnya. Yang biru ini adalah membran inti. Jadi keduanya antara prokariotik dan eukariotik sama-sama memiliki membran sel atau membran plasma, sama aja. Sedangkan yang punya membran inti cuma untuk yang eukariotik saja. Oke, next. Sekarang kita masuk ke klasifikasi dari Monera ya. Monera diklasifikasikan menjadi dua macam, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Tadi sudah kita singgung, satunya disebut bakteri purba. Kenapa bakteri purba nanti kita bahas. Yang satunya bakteri sejati. Nah, karakteristik antara keduanya ini memiliki perbedaan guys. Yang pertama, perbedaannya ada pada dinding selnya ini. Sel wall ya, dinding sel. Kalau pada Archaebacteria, dinding selnya itu memiliki kandungan yang namanya pseudomurine. Sedangkan di Eubacteria itu kandungan di dalam dinding selnya itu adalah peptidoglikan. Nah, perbedaan yang paling sering disinggung, yang paling sering dibahas adalah kedua kandungan di dalam dinding sel ini. Kemudian lipid di dalam membran selnya di sini berupa hidrokarbon bercabang. Sedangkan di Eubacteria ini no bercabang ya, tidak bercabang. Kemudian RNA poli di sini adalah RNA polimerase. Itu adalah enzim ya yang digunakan untuk mensintesis RNA yang nanti fungsinya untuk sintesis protein. Itu kalau di sini ada banyak jenis. Sedangkan kalau di Eubacteria cuma ada satu jenis saja. Selanjutnya untuk efek ketika dia mendapatkan antibiotik, pada Archaebacteria itu pertumbuhannya tidak terhambat. Maksudnya gimana tidak terhambat? Jadi ketika si Archaebacteria ini atau bersentuhan atau kita kasih sama antibiotik, itu dia pertumbuhannya tidak terhambat guys. Sedangkan kalau Eubacteria kalau kita kasih antibiotik dia sangat terhambat pertumbuhannya, bahkan ada yang levelnya sampai mati. Itu.
Ya. Jadi itu adalah perbedaan antara ciri karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria. Kenapa mereka akhirnya dipisahkan jadi dua kingdom pada sistem 6 kingdom, menjadi dua kingdom yang berbeda? Alasannya adalah karena ini. Yang paling utama, yang paling sering dibahas adalah kandungan ini di dalam dinding selnya ini. Satu pseudomurein, di Eubacteria mengandung peptidoglikan. Begitu. Oke, next. Sekarang kita masuk ke Archaebacteria. Nah, Archaebacteria tadi di sini dikenal sebagai bakteri purba. Wah, purba. Kenapa purba? Jadi kenapa dia dikatakan bakteri purba? Karena kata kuncinya adalah habitat, guys. Habitat. Habitat tempat hidupnya si Archaebacteria ini, dia kondisi habitatnya itu sangat ekstrim. Ekstrim di sini, kondisi ekstrim adalah kondisi yang menyerupai kondisi bumi pada masa lampau. Nah, kondisi bumi di masa lampau ini kan dinamakan kondisi bumi saat purba kan. Nah, makanya dia dikatakan sebagai bakteri purba. Nah, habitat ekstrimnya itu seperti apa? Nanti akan kita bahas sesuai dengan klasifikasi dari Archaebacteria. Begitu. Jadi Archaebacteria itu diklasifikasikan menjadi 3 macam ya. Yang pertama M di sini, kemudian yang kedua ada H, yang ketiga ada T atau TA. Maksudnya apa? Yang pertama M di sini adalah metanogen. Nah, dari namanya sudah kelihatan kenapa metanogen, karena si bakteri metanogen ini adalah bakteri yang bisa menghasilkan metana. Jadi dia bisa menghasilkan metana. Kita pakai warna yang berbeda. Kata kuncinya adalah dia bisa menghasilkan metana. Gas metana ya, metana itu CH4 ya. Menghasilkan metana dari gas hidrogen atau karbon dioksida atau asam asetat, guys. Itu. Menghasilkan metana dari CO2 atau bisa juga dari asam asetat. Gini. Nah, otomatis ketika dia ada di kondisi lingkungan yang mengandung CO2 dan ada asam asetat, dia bisa menghasilkan gas metana. Metana itu CH4. Itu. Nah, metana sendiri biasanya digunakan dalam proses pembakaran ya, bisa digunakan sebagai bahan bakar, bisa digunakan sebagai gas untuk mesin, semacam itu penggunaan dari metana biasanya. Kemudian dia karena tinggalnya di daerah yang ada CO2 dan asam asetat, dia hidupnya di daerah yang aerob. Berarti dia tidak butuh oksigen untuk hidup, si metanogen ini. Nah, habitatnya di mana? Habitatnya dia biasanya ada di rawa-rawa, di perairan, dan biasanya perannya di dalam ekosistem si metanogen ini sebagai dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer adalah pengurai. Good. Contoh spesiesnya adalah Methanobacterium sp. Nah, nanti contoh-contoh yang lain bisa kalian pahami lagi, kalian cari lagi. Selanjutnya klasifikasi yang kedua adalah H. H di sini halofil. Klasifikasi yang kedua dari Archaebacteria adalah halofil. Halofil artinya apa? Jadi halofil itu daerah, jadi dia hidup di daerah yang kadar garamnya tinggi. Kadar garam tinggi. Kadar garamnya tinggi. Bahkan kadar garamnya itu bisa sampai 2M, di mana 2M itu 10 kali lebih pekat ya, 10 kali lebih pekat daripada lautan. Gitu.
Nah, contoh bakterinya adalah si Halobacterium sp. Jadi contoh nama-nama bakterinya itu enak guys. Jadi metanogen tadi contohnya Methanobacterium, halofil contohnya adalah Halobacterium gitu. Jadi sangat mudah untuk dihafalkan. Kemudian yang ketiga, T di sini adalah termofil atau T atau TA ya di sini ya. Termoacidofil. Apa? Termo artinya suhu. Asid di sini, termo kan suhu ya. Suhu, asid di sini, asid itu asam kan? Asam. Berarti bakteri termofil maupun termoacidofil ini dia hidup di daerah yang suhunya tinggi, panas. Nah, kalau termoacidofil suhunya panas plus kondisinya asam pH-nya ya. Ini pH-nya asam. Gitu. Bedanya itu kalau termofil cuma suhunya panas doang, kalau termoacidofil selain suhunya panas, pH di lingkungannya itu juga asam. Itu ya. Untuk contoh spesiesnya ada Pyrococcus furiosus. Pyro itu artinya kan api, pyro ini. Pyro kan artinya fire ya. Nanti ada lagi contoh yang lain, Sulfolobus dan lain sebagainya. Biasanya habitatnya ini dia hidupnya di daerah kayak kawah gitu-gitu ya, sumber mata air panas yang gitu-gitu, yang kondisinya panas begitu. Nah, untuk memudahkan kalian menghafalkan ini, biasanya kalau Pak Adit itu kita kasih gambar-gambar di sini. Metanogen itu kan menghasilkan gas, kita gambari gas gitu ya. Ini anggap ini adalah gas kentutmu kayak gitu kan, ada gasnya. Wah, gas. Kalau halofil dia kadar garamnya tinggi, kita bikin mulai botol ini salt. Nah, itu garam berarti artinya kadar garamnya tinggi ya tempat hidupnya gitu. Kalau termofil, termoacidofil panas ya. Kalau panas kita kasih gambar misalkan ini termometer gitu ya anggapannya ya. Ini untuk mempermudah kalian dalam mengingat. Jadi ketika kalian melihat ini, oh metanogen menghasilkan gas apa sih? Gas metana. Halofil, oh ada gambar garam nih, berarti hidupnya di daerah dalam kadar garam yang tinggi. Termofil ada gambar suhu, oh suhunya panas nih. Termoacidofil asam. Nah, asam tinggal misalkan kalian gambarin ada buah jeruk di sini gitu kan. Ini jeruk. Nah, gini-gini itu untuk menandakan dia termoacidofil. Begitu. Itu untuk page yang pertama materi kita. Sekarang kita lanjutkan untuk ke page yang berikutnya.